Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Yang pertama yaitu peran pemuda pada masa kolonial Belanda. Peran pemuda pada masa kolonial Belanda ditandai oleh adanya sistem politik etis yang dipelopori oleh Konrad Theodor van Deventer dan Van Gogh. Nah, di politik etis ini ada 3 sasaran utama. Yang pertama ada irigasi, yang kedua ada imigrasi, dan yang ketiga ada edukasi. Irigasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan rakyat. Tetapi dalam praktiknya, irigasi hanya ditujukan pada tanah perkebunan swasta milik Belanda. Sedangkan rakyat Indonesia atau pribumi tidak mendapatkan aliran air dari irigasi. Yang kedua ada imigrasi. Imigrasi di sini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk agar ekonominya merata. Jadi penduduknya tidak hanya terpusat di Jawa, melainkan menyebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua. Tetapi kenyataannya penduduk-penduduk yang disebar itu hanya dijadikan kuli kontrak di daerah tujuan imigrasi. Yang ketiga ada edukasi, yang bertujuan agar anak-anak pribumi memperoleh pendidikan. Dalam praktiknya, edukasi memiliki sistem pluralisme, gradualisme, dan kontrol sentral yang kuat. Nah, di edukasi ini, di sistem politik etis di bidang edukasi ini akan melahirkan beberapa tokoh-tokoh pemuda Indonesia yang akan berjuang untuk perubahan tata negara di selanjutnya atau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada gerakan kebangsaan. Peran pemuda di masa kolonial Belanda ditandai oleh gerakan kebangsaan yang dilatar belakangi oleh rasa senasib, sepenanggungan, dan adanya golongan terpelajar yang lahir dari sistem politik etis. Golongan-golongan itu atau gerakan-gerakan itu antara lain ada gerakan Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dengan tujuan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Yang lain ada Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi dengan tujuan menghadapi persaingan pedagang-pedagang Tiongkok. Ada juga Perhimpunan Indonesia yang didirikan tahun 1908 oleh Sultan Kasayangan Sripada dan Raden Mas Notosurah dengan tujuan Indonesia Merdeka. Ada juga Indiste Party yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dowes Dekker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut 3 Serangkai, yang bertujuan untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Ada juga PNI yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1923 oleh Soekarno dengan tujuan mengupayakan persatuan dan kesatuan di kalangan muda. Selanjutnya ada gerakan kepanduan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, gerakan kepanduan atau pramuka diprakarsai oleh Sultan Pangeran Mangkunegara VII yang didirikan pada tahun 1916. Selanjutnya, ada tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya. Jadi peran pemuda di masa kolonialisme Belanda, di sini ada tokoh penggerak kaum muda yang akan menggerakkan semangat kaum pemuda-pemuda di Indonesia. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Sutomo, yaitu yang tadi pendiri organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah yang
terbentuk pada 18 November 1912. Ada juga Kiai Haji Wahid Hasyim, pemrakarsa berdirinya Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Ada juga Haji Saman Hudi, tadi pendiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam tahun 1911. Dan ada Maria Walanda Maramis, pendiri organisasi Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya atau PIKA. Selanjutnya, kita beralih pada peran pemuda pada masa pendudukan Jepang. Peran pemuda pada masa pendudukan Jepang ini ditandai oleh gerakan organisasi yang bersifat militer dan semi-militer. Adapun gerakan semi-militer terdiri dari gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk. Tetapi dalam penerapannya gerakan 3A ini gagal. Yang kedua ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada 1 Maret 1943 oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro atau 4 serangkai. Nah, gerakan Putra ini diminati dan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ada juga Jawa Hokokai yang dibentuk tahun 1944 dengan tujuan menggalang dukungan untuk berkorban demi Jepang serta membentuk Masyumi untuk menarik hati golongan muslim dalam membantu Jepang. Peran pemuda dalam gerakan militer tergabung dalam kelompok Sainendan, Fujinkai, Keibondan, Heiho, dan Peta. Selanjutnya, peran pemuda dalam masa pendudukan Jepang juga ditandai dengan gerakan organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah. Yang ketiga ada organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, peran pemuda setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, memang tidak serta-merta membawa Indonesia ke dalam situasi yang aman dan tentram. Layaknya sebuah negara yang baru saja merdeka, menikmati kebebasan dari cengkraman kolonialisme, masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Peran-peran pemuda pada saat peristiwa-peristiwa pasca kemerdekaan, antara lain yang pertama, menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang kedua ada Perang 10 November dan peristiwa Hotel Yamato atau penyopekan bendera Belanda. Yang ketiga ada rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta. Dan yang keempat ada pemberontakan bersenjata antara para pemuda dan tentara Jepang di Semarang. Organisasi pemuda yang saat itu dibentuk. 1. Gerakan Pemuda Islam yang dibentuk pada Oktober 1945, Gerakan Pemuda Islam yang dibentuk pada April 1947, Angkatan Putri Al-Wasliyah Juni 1947, Ikatan Putra-Putri Indonesia 1945, KAMKI yang dibentuk pada 1948, Pemuda Demokrat yang dibentuk pada 1947, PMKRI pada Mei 1947, Pelajar Islam Indonesia yang terbentuk pada Mei 1947, dan HMI yang dibentuk pada 1947. Yang terakhir ada peran pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tata negara Indonesia. Ini ditandai dengan peristiwa Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Tritura adalah 3 catatan kepada pemerintah yang diserukan oleh para mahasiswa kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Latar belakang terjadinya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat adalah yang pertama,
tidak tegasnya pemerintah dalam mengambil tindakan untuk pembubaran PKI. Yang kedua, ada naiknya harga BBM dan bahan pokok lain. Yang ketiga adalah keadaan NKRI yang darurat dari segi apapun. Pelopor peristiwa Tritura berasal dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPPI atau KAPI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Januari 1966. Diselesaikan dengan dikeluarkannya Super Semar. Isi dari Tritura sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, ada perombakan kabinet Dwikora. Dan yang ketiga, ada turunkan harga sembako. Peristiwa selanjutnya yaitu reformasi dengan latar belakang perilaku KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang kedua ada ambruknya perekonomian Indonesia karena hutang luar negeri. Isi atau tuntutan reformasi yaitu 1. Penegakan supremasi hukum dengan jalan pengadilan terhadap Soeharto. Yang kedua, hapus dui fungsi ABRI atau TNI. Dui fungsi ABRI atau TNI yang selama ini dipraktekkan telah menghasilkan suatu sistem politik yang rusak. Yang ketiga ada amandemen UUD 1945. UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh Founding Father bukan suatu yang final karena dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Sentralisasi yang selama ini dijalankan telah menghasilkan ketidakadilan sehingga menumbuhkan kekecewaan yang luar biasa dari daerah. Yang kelima ada penegakan budaya demokrasi rasional. Dan yang keenam atau yang terakhir ada pertanggungjawaban Orde Baru. Pelopor dari peristiwa reformasi ini sendiri dipelopori oleh KAMI, BEM, HMI, dan GMNI yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1998. Itulah tadi peranan pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga pada perubahan tata negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.